Kami dari grup C akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen perbankan. Sebelum kami menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama yang tergabung dalam kelompok C, yaitu Yansen Pangaribuan, Misela Agnes Luntungan, Rame Cynthia Sinaga, Winda Lendeon, Gloria Mingki, Anggraini Lenak, dan Milistia Rompas. Ada 8 materi yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu pengertian sumber dana bank, sumber dana bank primer dan sekunder, produk kredit, risiko dana bank, jenis kredit, prinsip pemberian kredit, syarat pinjaman, dan klausul peminjaman. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat baik melalui rekening atau giro. Dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rame Cynthia Sinaga. Sumber dana bank primer dan sekunder. Sumber dana bank primer adalah dana kas dan saldo rekening koran bank yang bertempat di bank sentral atau bank koresponden lainnya. Cadangan ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap pengurangan besar dalam likuiditas. Cadangan primer bertujuan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti likuiditas wajib minimum, keperluan operasional bank, semua penarikan simpanan, permintaan pencairan kredit dan nasabah, penyelesaian keliling antar bank, kewajiban-kewajiban bank yang harus dibayar. Sumber dana bank sekunder adalah aset bank yang diinvestasikan dalam surat berharga jangka pendek yang berfungsi sebagai sumber likuiditas tambahan untuk cadangan primer. Surat-surat yang dapat dikategorikan sebagai cadangan sekunder yaitu 1. Surat berharga pasar uang atau SPBU, 2. Sertifikat Bank Indonesia, 3. Surat utang negara dan sertifikat deposit, dan surat berharga lainnya. Produk kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat digunakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan hingga meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditetapkan dengan pemberian bunga. Risiko dana bank. Pengertian risiko dana bank merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan permodalan. Jenis-jenis risiko dana bank. Pertama, risiko kredit. Kedua, risiko pasar. Ketiga, risiko operasional. Keempat, risiko likuiditas. Kelima, risiko hukum. Keenam, risiko reputasi. Ketujuh, risiko strategis. Dan kedelapan, risiko kepatuhan. Jenis-jenis kredit. Yang pertama, segi kegunaan, yaitu kredit investasi, kredit medan kerja. Yang kedua, segi tujuan kredit, yaitu kredit produktif, kredit komutif, kredit perdagangan. Ketiga, segi jaminan, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Keempat, segi jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang kelima, segi sektor usaha, kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, dan kredit perumahan. Prinsip pemberian kredit. Sebelum kredit diberikan, biasanya bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan itu benar-benar akan kembali. Biasanya, bank melakukan analisis 5C atau 7P, yaitu 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. 7P, personality, prospect, party, purpose, payment, profitability, dan protection. Syarat peminjaman,
Yang pertama, fotokopi buku tabungan, fotokopi NPWP, fotokopi identitas diri, yang di dalamnya ada KTP dan KK, fotokopi penghasilan atau slip gaji, dokumen kepemilikan ansuran seperti BPKB dan sertifikat jika mengambil pinjaman bangunan. Klausul percepatan pelunasan. Klausul terdapat dalam suatu perjanjian peminjaman yang mewajibkan debitur untuk mempercepat pembayaran seluruh hutang pokok dan bunganya apabila debitur melakukan prestasi, antara lain kegagalan atau kelalaian dalam pembayaran bunga pokok atau pembayaran pelunasan. Ada beberapa penyebab klausul percepatan pelunasan, antara lain: 1. Pembayaran yang terlewatkan. 2. Gagal untuk mempertahankan asuransi, yaitu tidak membayar asuransinya. 3. Pelanggaran ketentuan lainnya. 4. Masalah pajak properti. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, terima kasih.